kita menentang. Nonsense, kita bilang. Pagi-pagi saya ditelepon, Pak Emil, ikut Pak Harto. Lingkungan harus diperbaiki. Karena itu, yuk, saya minta bantu saya sebagai Menteri Lingkungan. Pow! Derita, pengorbanan, hebat sekali. Pak Emil bisa menerima pendapat yang berbeda. Sangat demokratis. Saya tumbuh di dalam lingkungan penjajah. Dan kami ini ya not good enough gitu loh. Bisa diganggu oleh pemerintah justru disokong sama sampai ke tahun 70, 20 tahun, ini kok arahnya itu kok merusak lingkungan. Pada perkembangan pemikiran, lahir The Club of Rome tahun 72. Club of Rome adalah kelompok dari ahli-ahli dari seluruh dunia yang bertanya, kalau cara pembangunan 1950, terus 70, terus ke 2000, bumi ambles. There is a limit to growth. Lahir bukunya Limit to Growth. Itu menimbulkan perhatian dari kalangan PBB. Juni 72 lahir Stockholm Meeting, sidang lingkungan yang pertama oleh UN, United Nations Conference on Human Environment. Nah, saya waktu itu wakil ketua Bappenas. Itu saya memimpin delegasi ke Stockholm itu. Tapi pikiran saya itu pembangunan, ya. Terus terang waktu itu, ini apa ini lingkungan ini kok bikin datang orang lingkungan apa ini? Jadi di konferensi kita menentang nonsense, kita bilang kita ini memerlukan pembangunan. Itu rakyat masih miskin, beras tidak ada, pembangunan nonsense tuh lingkungan itu. Pada pagi harinya saya diundang bersama Brazil oleh Indira Gandhi. Beliau cerita, sebetulnya benar, pendapat kita ini benar, negara berkembang harus membangun. Betul, saya juga merasa. Pembangunan yes, ya, but what kind of pembangunan? Pembangunan untuk kemiskinan, yes, but how kemiskinan? Bukan dengan merusak lingkungan. Tap masuk di kemana? This is our battle, kata Indira Gandhi. Jadi,
bukan lingkungan yang harus kau tentang, tapi pembangunan yang merusak lingkungan itu yang harus kau tentang. Karena itu menghancurkan kaum miskin. Dan kalau rusak, yang paling menderita bukan yang kaya, negara kaya, tapi kita, negara miskin. Sampai pada Maret 78, Pak Harto itu suka ada motorboatnya untuk mancing. Ya, ada kapal motor kecil yang beliau pergi untuk mancing-mancing itu. Pagi-pagi saya ditelepon, Pak Emil, ikut Pak Harto, mau jalan kita. Tapi tidak keluar laut, di Jakarta Bay, leleng gitu, hitam air gitu. Kalau kau ke Jakarta Bay, air permukaan laut itu berminyak, kotor, ada macam-macam itu ya, plastik, kotoran, waduh banyak itu. Ini kita baru 68 pelita pertama, 78 baru pelita kedua, sudah begini. Bagaimana nanti pelita kelima? Karena itu, yuk saya minta bantu saya sebagai Menteri Lingkungan. Wow, terkejut saya. Saya Pak, saya tidak ngerti Pak lingkungan, saya di ekonom. Pokoknya kita sama-sama telah 68-78 membangun Indonesia seperti gini, hitam gitu. Kita harus koreksi. Karena itu kau harus membangun tanpa merusak, membangun perbaik dengan lingkungan. Karena itu aku angkat menjadi Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Matilah saya. Waktu itu kan beliau mengawali sebagai ekonom ya. Waktu beliau di Bappenas, kemudian diminta menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Ya, jadi background ekonomi untuk menangani lingkungan hidup. Sesuatu hal yang cocok sekali waktu itu, karena pada waktu itu ya semua di kalangan pemerintah itu mengagungkan pembangunan ekonomi, ya, tapi sama sekali nggak paham lingkungan. Beliau itu sangat utuh gitu di dalam berjejaring, bernetworking, sehingga bisa menangani berbagai masalah secara holistik, secara menyeluruh. Itu yang langka. Orang banyak yang hanya fokus di sektornya saja gitu. Yang menjadi soal menerjemahkan gagasan ini ke dalam operasional. Di dalam operasional, kau berhadapan tidak hanya dengan pejabat pemerintah, tapi juga bisnis. Sering sekali lingkungan kalah, baik karena institusi lingkungan hidup, ya, dengan institusi perekonomian, ya, itu tidak seimbang. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Industri, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan itu jauh lah, ya, dari segi kekuasaan maupun budget. Tugas kita, kabinet, menteri, dirjen ini dan bisnis menerjemahkannya secara konkret. Ekonomi, sosial, lingkungan tidak sendiri-sendiri, tapi serentak, simultan. Ini yang saya lihat belum berhasil kita capai. Give us the money, we do the job. Ekonomi tidak berdiri sendiri,